penyapaan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan sosialisasi kebijakan politik pemerintahan Aceh Angkatan Kedua tahun 2015, Rabu 1 April 2015, segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita sekalian. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, yang menurut hemat kami ini adalah sari atau pati daripada santan kelapa. Pak Jakbar beserta ini memang tepat. Saya melihat beliau-beliau ini adalah selain jabatan melekat sebagai ulama atau pimpinan masyarakat, juga melekat atribut-atribut lain seperti tokoh masyarakat. Ada juga saya melihat imam desa, imam kampung, bapak kepala mungkin, beberapa orang. Kami kira ini sudah tepat. Kalau santan itu adalah sari daripada kelapa, sekarang inti dari santan itu adalah sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita berbicara masalah kebijakan politik pemerintah. Politik itu nanti tentu detailnya, detil rinciannya beliau-beliau ini yang sampaikan. Tapi menurut saya politik itu adalah strategi. Kita melihat dari kacamata positifnya, strategi. Islam pun dalam melakukan sesuatu diberi petunjuk. Petunjuk itu adalah strategi. Petunjuk itu adalah politiknya. Ada juga yang menyebut dengan niat baik, political will. Jadi kalau kita melihat dari segi positifnya, memang harus kita memiliki strategi dalam semua segi. Kalau tidak, kita ini hanya berjalan apa adanya. Kalau bahasa daerah di sini, Pak Japar namanya suruh gaduh. Suruh gaduh itu nggak jelas apa, asal nggak jelas. Depannya nggak jelas. Kita sorong saja. Yang penting ubi itu masuk dalam
api, surga. Itu yang sering menghasilkan sesuatu yang tidak seperti harapan. Oleh karena itu, setiap kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam bernegara, haruslah mempunyai politik yang tegas, arah, cara untuk mencapai tujuan. Tujuan itu sudah jelas, sudah bisa dipastikan. Tujuan daripada negara, tujuan daripada daerah, tujuan dari adanya pemerintahan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu secara umum itu. Kalau berbeda hanya bahasa saja, tapi maknanya lebih kurang sama. Kesejahteraan masyarakat. Tapi bagaimana mewujudkan itu kalau tidak ada strategi? Tidak mungkin. Ada juga yang menggunakan politik itu dari sudut pandang negatif. Politik belah bambu, sebahagian diangkat, sebahagian ditekan. Politik hitam, kampanye hitam, black campaign. Jadi itu tergantung sekarang kepada kita. Kalau kita misalkan politik itu adalah sebilah pisau, pisau itu mesti ada di dalam rumah tangga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di dapur tidak ada pisau, bagaimana? Tapi digunakan dari sudut pandang yang positif. Potong jeruk untuk bumbu sayur pakai pisau, kupas sayur-sayur pakai pisau, potong ikan pakai pisau. Tapi pisau itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, melukai orang, mencederai orang. Nah, kalau yang negatif tentu namanya nanti mengarah kepada kriminal. Sekarang politik pun lebih kurang seperti itu. Oleh karenanya, setiap kita ini tidak boleh buta politik. Paling tidak kita memahami apa konsep pemerintah kita, supaya kita bisa memberikan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat kita tentang politik yang positif ini. Dari sudut pandang positif inilah yang kita bahas, diskusikan beberapa. Yang negatifnya kita hapus saja, nggak usah kita bahas itu. Itu mau melemahkan orang. Saya kira politik ini juga bagian daripada ibadah kita. Terus sebaliknya, kalau kita menggunakan politik yang negatif, berarti kita juga melanggar kaidah atau syariat. Kita mencari kelemahan orang, kita mencari keburukan orang, kita menyebut kekurangan orang, kita menyebut keburukan orang yang belum tentu benarnya itu. Yang dalam agama kita kenal dengan ghibah. Ghibah. Kalaupun orang sudah pasti lemah, tidak perlu kita sebut. Itu dalam agama kita. Nah, mudah-mudahan ini dalam politik pun bisa kita terapkan. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta sosialisasi hari ini, kalau mengenai konten atau isinya, substansinya, saya yakin semua sudah paham, kecuali adik-adik atau anak-anakku pelajar yang baru. Kalau yang lain-lain ini memang sudah tokoh masyarakat, Pak. Tinggal strategi untuk menjabarkan kepada umat, kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat kita di Aceh Tengah, di Provinsi Aceh, mempunyai pandangan politik yang sama. Bagaimana kita mengurangi masyarakat miskin kita di Aceh? Harus melalui jalur. Bagaimana kita
mengantisipasi pendangkalan akidah harus melalui jalur, harus ada strategi. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa hasil kepada kita sekalian. Akhirnya diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi kebijakan politik pemerintahan Aceh angkatan kedua tahun 2015 di Kabupaten Aceh Tengah ini secara resmi kita nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.